Gabriel Fabiano Julianus Edoai. Mama saya berasal dari Biak, Papua. Bapak saya berasal dari Paniai, daerah pegunungan. Saya tumbuh dan berkembang di beberapa kota di Indonesia. Saya dari lahir sampai umur 9 tahun di Jayapura. Lalu saya pindah ke Salatiga, Jawa Tengah. Di sana selama 6 tahun. Saya lulus SD dan SMP juga di Salatiga. Lalu selama 3 tahun saya pindah ke Jakarta untuk jenjang SMA. Sekarang saya sedang berkuliah di Calvin University di Midwest, di Michigan, tepatnya Grand Rapids. Dan saya adalah mahasiswa jurusan hubungan internasional, freshman, sekarang menuju ke sophomore, tahun kedua. Kalau saya fasih bahasa Indonesia, fasih bahasa Jawa, Hono Coroko Doto Sowolo saya bisa juga. Aksara Jawa. Kalau Papua justru saya logatnya saja, karena saya bertumbuhnya di Salatiga, jadi itu salah satu yang saya cukup sayangkan. Tapi saya mau untuk sebenarnya belajar bahasa Papua gitu. Jadi saya ucap syukur karena waktu saya mungkin cerita dari awal ya. Jadi saya tuh kenal sama seseorang bernama Hari Wijaya. Beliau adalah founder dan CEO dari Uni Papua. Dan saya adalah salah satu anak didik dari beliau. Dan jadi selama 3 tahun waktu saya di Jakarta, saya banyak dapat pembelajaran, dibimbing langsung oleh beliau. Dan ya, akhirnya melalui beliau dan juga melalui SMA Kristen Calvin, karena banyak alumni yang masuk ke Calvin University, itu akhirnya membawa saya akhirnya ada penasaran gitu, sekolah Calvin University di Michigan. Akhirnya saya mencoba memberanikan diri untuk mendaftar di Calvin University. Dan puji Tuhan, dengan nilai-nilai SMA saya, lalu juga tes bahasa Inggris pada waktu itu, dan juga wawancara dengan international counselor dari Calvin University, puji Tuhan saya mendapatkan beasiswa langsung dari kampus. Dan itu yang sangat membantu sekali, karena kalau anak-anak Indonesia dan mungkin berasal dari keluarga seperti saya yang menengah ke bawah gitu, akan sangat susah sekali untuk didukung secara finansial, tanpa didukung secara finansial untuk berkuliah di Amerika Serikat, karena biaya pendidikan di sini sangat-sangat mahal. Tapi yang value yang didapatkan selama berkuliah di sini juga sebanding. Jadi dengan adanya beasiswa dari kampus dan juga bantuan dari Bapak Hari Wijaya, itu sangat-sangat membantu sekali. Mama saya adalah seorang ibu rumah tangga yang tangguh, kuat menurut saya. Almarhum papa saya adalah karyawan PLN, karyawan BUMN pada saat itu. Jadi kami tumbuh, saya dan 2 kakak saya tumbuh dalam kondisi yang berkecukupan, tidak lebih-lebih banget dan tidak kurang-kurang banget. Jadi puji Tuhan bisa hidup dengan berkecukupan pada saat itu. Iya, jadi saya masih ingat 1 tahun yang lalu saya sedang duduk di meja belajar saya, lalu tiba-tiba ada email dari Calvin University. Saya sudah deg-degan duluan waktu itu.
Dan waktu saya klik emailnya, puji Tuhan saya diterima waktu itu di Calvin University ya. Perasaannya sangat bangga sekali karena saya adalah anak bungsu dari 3 bersaudara, dan 2 kakak saya itu mereka lulus. Yang pertama lulus dari UKSW, lalu yang kedua dari IPDN Jatinangor, dan saya waktu itu yang bisa berkesempatan untuk kuliah di luar negeri. Saya senang sekali karena jujur tidak punya pandangan sekalipun untuk pergi kuliah ke luar negeri gitu. Bahkan pada saat itu saya juga sempat berpikir apa kuliahnya di balik Jayapura atau balik kuliah di Jakarta. Dan waktu ada kesempatan waktu itu langsung dari Calvin University, saya langsung eager sekali untuk mau belajar untuk ke Calvin University begitu. Tapi sebenarnya awalnya senang sekali saya. Cuman waktu mau berangkat waktu itu, saya sempat bilang ke bapak saya, bapak rohani saya, Pak Hari Wijaya. Saya bilang ke beliau gitu, saya kuat kok, saya bisa gitu. Waktu itu mama saya dari Jayapura juga datang ke Jakarta, dan saya bilang, Mama nggak usah nangis, Mama jangan nangis dong. Kan waktu itu saya masih kuat lah waktu masih di bandara. Tapi waktu masuk ke ruang tunggu, aduh ini kok udah mulai kosong, rasanya sudah mulai hampa ini, mulai berpikir kalau susah sekali ini nanti bagaimana di sana selama waktu itu selama 19 tahun sudah hidup sama orang tua, terus tiba-tiba keluar dari zona nyaman itu sulit sekali. Dan saya punya pandangan yang buruk waktu itu. Jadi sebelum datang ke US, saya berpikir kalau saya tuh maunya tuh jarang sekali ngomong sama orang Indonesia gitu. Jadi walaupun di kampus, saya awalnya berpikir kayak gitu. Tapi waktu lama-kelamaan rindu untuk berbahasa Indonesia gitu. Waktu sampai di kampus gitu, kalau tidak ngomong dalam bahasa Indonesia selama 1 minggu, selama 5 hari, itu rasanya ada yang aneh gitu. Jadi buat teman-teman saya di Calvin University di Michigan, terima kasih sudah selalu kami ada luangkan waktu untuk lunch sama-sama di dining hall, untuk berbicara bahasa Indonesia, dan juga diajak untuk ikut Ranggila. Itu adalah pesta dari kampus untuk menunjukkan culture, budaya masing-masing negara, international students di kampus. Dan saya sangat senang sekali sudah mau diajak, dan sudah mau diajak untuk menari, sudah mau diajak untuk berbicara, berteriak, shout dalam bahasa Indonesia. Dan itu menarik dan sangat menutup rasa rindu ini untuk balik ke Indonesia gitu. Jadi di kampus saya, Calvin University, sebelumnya itu ada, kalau saya tidak salah, 18 murid Indonesia, 18 mahasiswa Indonesia. Tapi tahun ini sudah banyak yang lulus. Tahun 2024 sudah banyak yang lulus. Jadi tersisa kurang dari 10 mahasiswa seingat saya. Tapi ada 1 siswa juga yang datang. Jadi ya tetap masih di bawah 10 mahasiswa gitu. Dan rata-rata teman-teman saya yang dari Calvin University yang dari Indonesia, asalnya dari Jakarta, daerah Jabodetabek lah rata-rata. Dan saya sendiri yang nyasar dari Papua sebenarnya. Dan saya bangga akan hal itu karena akhirnya bertukar pikiran dengan mereka gitu, juga asik sebenarnya. Saya dapat beasiswa itu bisa mengcover kira-kira setengah dari biaya keseluruhan gitu. Jadi kira-kira yang saya mesti bayar itu ada housing, karena saya tinggal di dorms, lalu juga dining hall,
meals selama di kampus itu juga saya mesti tanggung. Lalu juga kalau misalkan di kampus di US ini asuransi itu sangat penting juga. Mereka sangat dari pihak kampus sangat mau provide untuk asuransi dari kampus. Lalu juga biaya untuk fee tambahan seperti buku, lalu juga materi-materi itu sebenarnya opsional, tapi kalau misalkan bisa provide untuk itu akan sangat membantu sekali gitu. Jelaskan soal ada beberapa biaya yang saya mesti provide sendiri gitu. Saya kerja di kampus, saya work on campus, saya kerja di dining hall, jadi server makanan, jadi orang-orang yang bersihin lantai, bersihin meja, dan itu menyenangkan sekali sebenarnya waktu itu karena banyak waktu kosong. Jadi kerja di kampus tuh jadi salah satu bagian untuk menutupi waktu kosong itu. Amerika ini sangat mahal sekali dan dapat beasiswa itu sudah puji Tuhan sekali. Tapi dengan biaya sisanya itu dan mau provide dari kerja di kampus kayak saya gitu, itu kecil sekali kemungkinan untuk bisa menutupi semua biaya. Salah satu yang paling saya rasakan itu adalah kalau jalan di sini, kalau di kampus ya, itu lewat-lewatan sama profesor, sama orang-orang teman di kampus atau apa, pasti mereka akan selalu menyapa gitu. Hi, how are you? How are you doing? Kayak gitu. Dan itu tuh jadi satu yang beda sekali sama saya di Indonesia, karena saya biasa cuma senyum-senyum saja. Di sini ada bahasa yang digunakan seperti begitu. Dan saya pernah di satu kondisi itu ada orang yang menyapa saya, hi, how are you gitu. Akhirnya saya nggak tahu kalau itu sebenarnya tuh cuma basa-basi aja gitu. Dan saya akhirnya ngajak ngobrol panjang. Aduh, rasanya kasihan sekali orangnya waktu itu gitu. Cuman akhirnya dan ini untungnya ya, di kampus itu sangat terbantukan sekali dengan ada profesor namanya Hannah Brenton di kampus yang mau punya kebesaran hati untuk mengajari international students gitu soal apa yang berbeda di kampus gitu, apa yang berbeda di Amerika gitu. Jadi banyak sekali belajar hal-hal yang saya tidak bisa pelajari di kelas gitu, yang saya tidak dapat di kelas gitu. Dan itu sangat membantu sekali. Jadi roommate saya itu adalah dia dari US, dia asalnya dari Detroit gitu. Jadi beda sekali saya waktu datang ke sini, mahasiswa Indonesia dari kampung lah, dari Papua Salatiga gitu. Terus ketemu sama orang dari US langsung gitu yang waktu di kamar tiba-tiba diajak pacar dia ke kamar waktu itu, saya kaget sekali. mereka beda, karena beda budaya. Saya masuk itu, waduh. Cuman saya nggak bisa marah atau nggak bisa apa, karena ini perbedaan budaya dan mau nggak mau saya harus mengikuti gitu. Bukan arti saya melupakan budaya Indonesia, tapi mengikuti secara tidak langsung adalah mengerti perbedaan budaya sebenarnya gitu.